Jadi selamat kepada Bloomberg Technos yang bisa melaunch majalah yang amat baik ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat cerdas orang Indonesia ke depannya. Saya harap begitu. Oh, saya cuma sedikit, 10 menit, udah 10 menit belum? Udah ya? Oke, saya akan update sedikit aja tentang tugas saya. Saya boleh masuk ini ya? Meyakinkan Anda bahwa kita bisa menuju pertumbuhan yang 8%. Anda pasti kan nggak percaya. Oh, bukan nggak percaya. Yang bikin bukan saya ya, Pak Prabowo. Waktu Pak Prabowo bikin pertumbuhan ekonomi 8%, ini nggak ada ininya ya? Materinya nggak di situ ya? Oh, nggak di-share ya? Ada. Waktu Pak Prabowo mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi 8%, banyak orang yang skeptis. Anggapnya nggak mungkin terjadi. Kalau saya malah senang. Oke, kalau keluar 8%, dulu saya belum di tim ya. 8% ini good start. Tapi kalau kita menjadi negara maju, kurang 8% itu. Kita harus menciptakan pertumbuhan ekonomi double digit selama lebih dari 10 tahun. Baru ada harapan kita menjadi negara maju. Tapi tentunya awalnya 8% bukan angka yang gampang bisa diraih dan memang agak sulit kalau kita nggak tahu ilmunya. Nah, kebetulan saya tahu ilmunya sedikit. Kata Yoko, saya suruh sombong di sini. Ya deh, saya memang agak pintar sehingga tahu ilmunya ini. Jadi saya balik, ya buka-buka buku apa sih yang ada di kepala Pak Presiden pada waktu itu. Saya pikir dia terinspirasi oleh ajaran Sumitonomics, bapaknya sendiri. Bapaknya itu orang pinter, ekonom jagoan. Saya pikir sih jago karena saya lihat disertasinya. Di tahun 1943 dia sudah mengetahui isu-isu moneter pada waktu itu. Jadi saya bilang ini orang pinter banget. Terus dia buat 3 pilar pembangunan ekonomi Indonesia yang bagus katanya. Yang pertama harus ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua ada pemerataan manfaat pembangunan. Yang ketiga stabilitas nasional yang dinamis. Tiga-tiganya harus ada. Satu nggak ada, itu ekonominya bisa rentan. Kalau Anda lihat kan, ketika Pak Presiden mencanangkan program MBG, apalagi Koperasi Merah Putih dan lain-lain, sekolah murah dan lain, sekolah rakyat, itu kan seperti seolah-olah populis dan kayak nggak ada tujuannya. Padahal yang dikerjakan adalah bagian 2 dan 3 di gambar ini. Pemerataan manfaat bangunan dan sekaligus menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi kalau rakyat kita ini, kalau ada program langsung dari pemerintah yang langsung menangani masalah mereka atau meringankan beban hidup mereka, mereka langsung amat senang ke pemimpinnya. Biasanya begitu. Jadi MBG jelas itu kan, pemerataan pembangunan kan ke bawah. Terus karena orangnya senang, ya stabilitas sosial politiknya kira-kira terjaga, harusnya.